Pemirsa, rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan lembaga penegak hukum di Indonesia atau Dominus Litis akhir-akhir ini menjadi sorotan. Pasalnya terdapat beberapa pasal dalam rancangan Undang-Undang KUHP yang jika dipaksakan akan menimbulkan polemik dan tumpang tindih. Karena itulah GPPHN menggelar diskusi membahas persoalan ini di salah satu hotel di Kota Medan. Kami dari GPPHN. Demi menjaga kepastian penegakan hukum, advokat, dosen, dan mahasiswa hukum mendirikan Wadah Gabungan Praktisi Peduli Hukum atau GPPHN KRI yang dibangun atas rasa empati dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kewenangan penegak hukum di Indonesia. GPPHN KRI kali ini menggelar fokus group discussion dengan menghadirkan pembicara Profesor Faisal selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU, Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum USU Dr. Mahmud Mulyadi, Dosen Hukum Tata Negara USU Dr. Mirza Nasution, Wakil Dekan Fakultas Hukum UIS, dan Dr. Pasca Sarjana Putra. Ketua Panitia Penyelenggara Famati Gulo dalam pidatonya menyebut paling berbahaya ketika jaksa mendapat kewenangan sebagai penyidik merangkap penuntut. Dikhawatirkan terjadinya kewenangan yang berlebih dan meminta rancangan Undang-Undang KUHP dievaluasi. Sementara Profesor Faisal dalam pemaparannya menyebut carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia karena tidak adanya peradaban hukum dan tidak punya akhlak dan etika, karena yang membuat peraturan perundang-undangan sesuka hatinya saja. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Dr. Mahmud Mulyadi. Menurutnya rancangan Undang-Undang KUHP harus mempertegas hukum, pemungsian kembali asas diferensiasi, dan saling menghormati dalam satu tujuan penegakan hukum menurutnya sangat penting. Kalau saya melihat di KUHP yang baru ini kan misalnya di pasal 11 ya, ayat 9 dan ayat 10, saya melihat ada kewenangan kejaksaan yang memperluas tidak hanya penuntutan tetapi juga bisa mengambil alih penyidikan dalam kondisi tertentu. Ini mungkin dilatar belakangi bahwa ada perkembangan di berbagai negara, misalnya di Jepang, di Amerika, dan di Korsel, bahwa jaksa juga bisa melakukan pemeriksaan, tapi dengan syarat tertentu. Nah, syarat tertentu inilah yang harus betul-betul diderivasi sehingga tidak terjadi sentuhan dengan aparat penegak hukum lain di bidang penyidikan atau kepolisian. Saya tidak setuju kalau semua tindak pidana itu jaksa juga selaku penyidiknya. Pendapat saya tidak setuju kewenangan misalnya penyidikan itu bisa diambil alih oleh kejaksaan. Makanya saya di awal tadi supaya penegakan hukum itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan diinginkan oleh masyarakat, maka kewenangan itu dalam penegakan hukum disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Misalnya kepolisian sebagai penyidik, ya, jaksa sebagai penuntut umum, hakim mengadili, lapas melakukan pembinaan. Itu kalau saya tidak setuju. Dalam diskusi kali ini, para peserta juga diberi kesempatan tanya jawab seputar dampak positif dan negatif jika jaksa menjadi penyidik pidana umum. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan.